tadi kan terus terang kita tidak ingin terus tergantung Ya. pada energi fosil. Fosil. Tapi kita sudah sering sekali, sudah lama upaya-upaya, Ya. bahkan Presiden Jokowi juga ke Glasgow dulu Ya, beberapa betul. bulan yang Saya lalu. ke Glasgow juga. Mas juga ikut, itu Ya. bicara soal EBT ya, Kita EBT. energi baru terbarukan. Ya. Nah ini kan nampaknya hanya terus terang aja, ini sampai sekarang ini kan masih wacana ini. Betul sekali. Ya, tidak pernah bagaimana kita mewujudkan. Ya. Kalau kita hanya wacana, kemudian tidak ada proses bagaimana untuk mencapai Ya. terwujudnya Ya. EBT ini kan bahaya. Jadi Ya. masih tetap kita tergantung kepada fosil. Nah ini untuk Ya, jadi EBT gini, ini apa yang kita harus betul. lakukan? Jadi roadmap sudah ada. Itu namanya dengan perpres dan sebagainya. Itu namanya bauran energi. Di tahun 2025 itu adalah target EBT itu adalah 23%. Di kelistrikan hari ini baru 12%, bayangkan. Mencapai 25%, 12%, hampir nggak mungkin. Kenapa? Ingat, politik dunia bahkan tetap politiknya fosil. Indonesia apalagi kan, kita sama-sama tahu partai politik itu yang punya siapa. Dia perusahaan tambang apa. Ini kita nggak perlu nyebut, semua tahu lah. Ini politik fosil semua, politik batu bara semua nih kita ini dunia. Politik fosil. Siapa yang mau merela gitu? Zona nyamannya dikurangi setidaknya. Meskipun proporsinya ingat, bauran tahun 2050 saja itu bauran energinya, energi baru terbarukan hanya 31% kok. Minyak itu 20%, gas 25%, batu bara itu masih juga masih 24% juga gitu. Itu secara proporsi, secara volume kan kebutuhan saat itu tahun 2050 besar sekali volumenya karena 24% itu adalah proporsi. Tapi kan konsumsinya saat itu kan besar. Yang kita tekan adalah emisinya, kan gitu loh. Tapi kan begini Mas, artinya semakin sulit kita menghindari ketergantungan kita kepada kemandirian energi ya. Harus punya pemimpin yang decisive memutuskan itu. Karena sekarang vis-a-vis fosil dibandingkan EBT sudah jauh lebih murah EBT. Contoh, apa disebutkan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Hari ini itu bayangkan, itu proporsinya se-Indonesia dari 71 giga tadi, hanya 2,4 giga, itu namanya PLTD. Tetapi menyedot biaya berapa? 23 triliun dari total hanya 125 triliun. Bayangkan, belum polutifnya. Tapi memang ini diesel itu kan mafianya banyak sekali. Termasuk saya sebut saja, Pertamina pun mafia di diesel situ. Karena itu bagian dari apa yang bisnisnya Pertamina juga. Ini yang sedang. Maka kami diputuskan adalah dedieselisasi dengan EBT. Jadi Kakak Julvan, kita tuh kaya betul energi baru terbarukan. Dan ini momentumnya pas ketika kita G20 ini, kita presidensi G20 dengan tema namanya energy transition. Kan gitu. Energy transition menuju ke energi baru terbarukan. NTT itu Kakak Julvan, NTT itu adalah sumber EBT yang luar biasa besar. Di 2 pulau saja, Pulau Sumba dan Pulau Timur, itu sudah approval oleh World Bank. Bisa dibangun, bayangkan, kurang lebih 10 giga baseload. Yang dimaksud 10 giga itu 10, ingat, Indonesia sekarang itu adalah 71 giga. Se-Indonesia, itu bisa dibangun 10 giga baseload, artinya 24 jam. 24 jam baseload itu harus dibangun gelarannya, itu adalah 4 kali lipatnya. Artinya dibangun 40 giga, itu 40 ribu hektar. Karena 1 hektar kurang lebih 1 giga. Itu dengan sekarang termasuk bangun grid dan sebagainya, itu hanya 16 sen dolar saja. Itu sudah 24 jam nyala.